Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 8 Sosiologi Pedesaan dari Prodi Pendidikan Sosiologi A 2019. Dan di sini kami membahas tentang hasil penelitian kami ke suku Baduy, yaitu kebertahanan adat masyarakat Baduy di tengah modernisasi. Yang beranggota saya sendiri, yaitu Desini Putri, 14056198, dan saya yang Marida Nabila Putri 1405619075. Saya Priscilla Dian Santoso 1405619041. Dan saya Risa Sakila 1405619042. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk mempresentasikan hasil kami melalui media PowerPoint. Sebelumnya, apakah sudah terlihat jelas? Sudah. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama itu ada abstrak dan pendahuluan. Nah, abstrak dan pendahuluan ini akan membahas bagaimana latar belakang dan tujuan kita melakukan penelitian, dan spesifikasinya itu fokus kepada suku Baduy. Nah, dikarenakan suku Baduy ini merupakan salah satu suku yang terunik di Indonesia. Sejak dari beberapa tahun ke belakang, suku Baduy ini membuka diri ke masyarakat umum dengan cara menjadikan desa wisata, desa yang mereka tempat tinggalkan. Nah, desa wisata ini bisa dikunjungi oleh siapapun, maupun dari lokal ataupun mancanegara. Nah, dengan adanya pembukaan desa wisata ini, dikan pula semula suku Baduy ini yang tertutup dan dikenal tertutup dengan budaya luar, mau tidak mau akhirnya harus membuka diri dengan adanya masuk budaya baru. Nah, walaupun adanya budaya baru, suku Baduy ini tetap bisa mempertahankan adat istiadat sampai sekarang. Nah, maka dari itu, tujuan dari penelitian ini untuk bisa mendeskripsikan proses perubahan yang terjadi pada suku Baduy dengan dibukanya menjadi desa wisata, kemudian mengidentifikasi pertahanan adat suku Baduy yang masih tetap dijalankan dengan adanya perubahan dibukanya menjadi desa wisata, dan memaparkan pula bagaimana strategi masyarakat Baduy ini tetap bisa mempertahankan adat istiadat di tengah modernisasi. Selanjutnya ada metode penelitian, di mana metode penelitian ini melakukan dengan penelitian kualitatif. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara untuk data kualitatif, dan adanya beberapa data bersumber dari jurnal-jurnal yang ada untuk bisa memperkuat hasil dari penelitian kami ini. Nah, pengumpulan sumber data yang dilakukan peneliti dalam wujud data primer dan data sekunder. Data primer sendiri ialah jenis data yang didapatkan serta langsung dari subjek yang diteliti, di mana data ini didapatkan dari mewawancarai masyarakat suku Baduy serta observasi bagaimana kehidupan yang ada di desa Kaneces, Kampung Marengo. Dan ini pula penelitian ini kami langsung terjun ke lapangan dari tanggal 5 November sampai 7 November 2021. Sehingga kita bisa langsung melihat fakta jelas yang ada di lapangan. Nah, kemudian ada pembahasan yang sesuai dengan pemakaian teori yang akan kita pakai di jurnal kali ini, yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Sila. Jadi selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai teori yang kelompok kami gunakan dalam membedah penelitian mengenai kebertahanan suku Baduy di era modernisasi ini. Jadi sudah disinggung juga sedikit bahwa masyarakat Baduy luar ini kan walaupun sudah terbuka, istilahnya sudah menerima sedikit demi sedikit menggunakan teknologi, namun kebudayaannya suku Baduy ini tetap terjaga meski di Baduy luar sendiri itu tidak terlalu ketat seperti di Baduy dalam. Nah, di sini kelompok kami menggunakan teori struktural fungsionalisme, di mana teori ini memperlihatkan bahwa sistem sosial atau masyarakat ini sebenarnya saling berkaitan dan diibaratkan dengan anatomi tubuh manusia, di mana masing-masing organ itu memiliki fungsi dan perannya tersendiri. Begitu pula dengan masyarakat atau sistem sosial ini, tersusun atas sub-subsistem
yang saling berkaitan dan berkesinambungan dalam menjalankan setiap fungsi dan perannya masing-masing. Jika salah satu sub itu tidak menjalankan fungsinya dengan sesuai, maka berdampak kepada keadaan sosial yang akan mengalami disfungsi. Lalu di sini juga dikatakan bahwa tindakan menurut teori struktural fungsional ini didasarkan atas internal individu, yaitu keinginan dan dorongan didampingi dengan nilai serta aturan yang telah disepakati. Jadi teori ini tuh menyatakan bahwa struktur masyarakat ini bersatu karena adanya kesepakatan oleh anggotanya dan memiliki prasyarat kebertahanan dengan bentuk-bentuk nilai yang ada di dalam masyarakat tersebut. Sehingga hal itu berguna sebagai bentuk mengatasi perbedaan yang hadir dengan menyeimbangkan berdasarkan integritas fungsional tersebut. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada komponen atau konsep yang membentang dalam teori fungsional ya, dikenal dengan akronim AGIL. Ada adaptation, goal attainment, integration, dan latensi ya. Jadi masing-masing itu mulai dari adaptasi berkaitan dengan sistem sosial atau masyarakat ini selalu berubah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal. Terus ada tujuan atau goal attainment. Setiap sistem sosial ini atau masyarakat selalu ditemui tujuan-tujuan bersama yang ingin dicapai oleh sistem sosial tersebut. Selanjutnya itu integration, yang mana sistem sosial ini selalu terintegrasi dan cenderung bertahan pada keseimbangan, dan kecenderungan ini dipertahankan melalui kemampuan bertahan hidup suatu sistem itu. Dan yang terakhir itu ada latensi, di mana pengertiannya yaitu sistem sosial selalu berusaha mempertahankan bentuk-bentuk interaksi yang relatif tetap, di mana setiap perilaku menyimpang selalu diakomodasi melalui kesepakatan-kesepakatan yang diperbarui terus-menerus. Dan pada komponen ini, pola-pola budaya mampu menciptakan dan mempertahankan perilaku pola. Jadi, kembali lagi seperti penjelasan sebelumnya, meski pada dasarnya tindakan individu yang dimiliki individu ini bersifat bebas dalam menimbang, jadi cara serta tujuan yang ingin dicapai, namun lingkungan atau pihak eksternal individu itu juga memengaruhi nih tindakan yang akan dilakukan, karena kebebasan tersebut itu telah dikendalikan oleh nilai norma yang berlaku di masyarakat, dan hal tersebut dikenal dengan istilah voluntaristik. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya itu deskripsi umum masyarakat adat. Jadi, masyarakat adat ini merupakan kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur di mana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman suatu daerah tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan, maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat. Nah, masyarakat adat ini pada umumnya memang terletak di suatu pemukiman yang dekat atau tidak berjauhan dan berada di lingkungan yang sama dengan tingkat status sosial ekonomi yang beragam. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa antar individu dengan individu lain ini memiliki jarak tempat tinggal yang berjauhan. Hal tersebut bisa saja diakibatkan oleh faktor perkawinan yang memungkinkan ia berpindah tempat tinggal dari pemukiman yang sebelumnya ditempati. Nah, setiap masyarakat adat ini mempunyai hukum adat. Hukum adat ini digunakan untuk mengatur semua persoalan yang terjadi dalam masyarakat tersebut, gitu, dalam lingkungan adat tersebut. Nah, hukum adat ini merupakan sekumpulan peraturan tingkah laku yang hanya berlaku bagi golongan bumi putra atau masyarakat asli daerah tersebut yang bersifat memaksa dan belum dikodifikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat adat ini sangat terikat dengan hukum adat sebagai landasan atau pedoman dalam mereka bertingkah laku. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya yaitu konsep dasar modernisasi. Istilah modernisasi berasal dari bahasa Latin yaitu modo yang berarti cara dan ernus yang berarti masa kini. Jadi secara umum modernisasi artinya adalah proses menuju masa kini atau yang lebih maju atau proses menuju masyarakat yang modern. Lalu menurut para ahli, yaitu menurut Suarjono Soekanto, modernisasi ini merupakan bentuk dari perubahan sosial yang merupakan perubahan sosial yang terarah dan didasarkan oleh suatu perencanaan yang dinamakan social planning. Lalu menurut Louis Horowitz, modernisasi non-ideologis pada dasarnya merupakan suatu istilah teknologi, bukan suatu istilah penilaian. Modernisasi menyangkut penggantian tenaga kerja manusia oleh mesin. Sedangkan menurut Chow, modernisasi yaitu sebuah proses multidimensional dalam perkembangan ekonomi dan pergerakan sosial yang dinamis bagi seorang individu. Modernisasi juga bersikap berkelanjutan, yang merupakan proses progresif yang tidak berujung. Lalu, menurut Eaglehart dan Welzel, perkembangan sosioekonomi memberikan pengaruh yang lebih besar pada perubahan yang terjadi dalam masyarakat, budaya, dan politik, karena memberikan cara pandang baru pada individu dalam memandang dunia. Setiap individu, terutama pada generasi baru, dihadapkan pada dua pilihan, antara norma dan gaya hidup lama maupun yang baru. Mereka yang memilih hidup pada norma dan gaya hidup yang baru secara bertahap mengganti nilai-nilai atau kebiasaan kehidupan sehari-hari dengan yang baru. Modernisasi ini berawal dari kemajuan ilmu teknologi yang terus berkembang dalam meningkatkan produktivitas buruh, namun menjadi berkelanjutan efeknya pada spesialisasi pekerjaan. Masyarakat modern kini cenderung lebih menaati aturan-aturan yang bersifat formal dibandingkan dengan masyarakat adat atau norma kebiasaan. Oleh karena itu, masyarakat modern sering sekali meninggalkan nilai-nilai tradisional atau budayanya yang dulu yang dijalankannya. Lalu next. Baiklah, selanjutnya ada lokasi penelitian dan gambaran umum perubahan budaya yang masuk ke suku Baduy. Kenapa kami membahas bagaimana gambaran lokasi penelitian, walaupun mungkin teman-teman yang lain sudah tahu bagaimana letak dan lokasi penelitian suku Baduy ini di mana. Nah, dari yang awal setelah dijelaskan, kami memakai teori apa dan konsep apa. Di sini kami akan membahas lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian di sini itu berada di Desa Kanekes yang terletak di Provinsi Banten, Kecamatan Leudamar, dan Desa Kanekes. Ini memiliki tipe wilayah daratan dan berbukit-bukit. Nah, dengan adanya tipe wilayah yang memiliki dataran tinggi yang berbukit-bukit ini, itu pula akhirnya mempengaruhi bagaimana suku Baduy ini berkegiatan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, dalam observasi dan hasil wawancara peneliti pula, kita melihat perubahan lingkungan organisasi suku Baduy dilihat dari dua pandangan, yaitu dari ciri fisik maupun non-fisik. Di sini kita terfokus pada suku Baduy luar yang akhirnya bisa membuka atau lebih menerima budaya luar ketimbang suku Baduy dalam. Nah, pertama, penduduk Baduy luar ini telah diizinkan menggunakan transportasi umum serta alas kaki saat mereka berpergian, di mana nyatanya ada perbedaan sudut pandang nih. Kalau misalkan dari suku Baduy dalam itu mereka tetap tidak ada toleransi akan hal ini. Mereka tetap
tidak memakai alas kaki ketika berpergian. Namun, hal ini sebenarnya ketika kami berada di lapangan, alas kaki ini untuk kita masyarakat Baduy tetap tidak memakai alas kaki. Ini hanya berlaku pada ketika budaya luar itu masuk atau ada turis. Nah, selain itu, masyarakat Baduy luar sudah bisa mengenal macam-macam teknologi dengan adanya dibuka desa wisata. Nah, dengan adanya dibuka desa wisata ini, mereka akhirnya mengenal beberapa teknologi seperti smartphone, alat pancingan, palu, lampu, baterai, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Priscilla Dian Santoso mengenai bagaimana gambaran umum perubahan budaya yang masuk ke suku Baduy. Oke, di sini saya akan melanjutkan. Namun sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa on cam dikarenakan terkendala sinyal. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Dea mengenai masyarakat Baduy luar yang sudah mengenal macam-macam teknologi untuk membantu dalam melaksanakan pekerjaannya, yaitu melalui smartphone, lampu baterai, palu, dan sebagainya. Nah, meskipun dalam penggunaannya ini tidak terlalu signifikan seperti masyarakat modern pada umumnya, namun diketahui bahwa mereka ini melakukan adaptasi itu juga dikarenakan oleh dibukanya desa wisata ini. Namun yang diketahui lebih lanjut bahwa masyarakat Baduy ini tetap mengolah terlebih dahulu nih perkembangan apa yang dapat diikuti ataupun tidaknya. Istilahnya ini tidak semua aspek dijadikan sebagai titiklah untuk melakukan adaptasi, sebab terdapat itu lagi hukum adat istiadat ataupun yang berlaku kalau masyarakat mengenai bagaimana suku Baduy bisa mereka dalam mempertahankan dilanjut. Boleh silakan di next. Oke, selanjutnya itu bentuk kearifan lokal masyarakat Baduy. Nah, sebelumnya kearifan lokal ini yaitu sebuah sikap, pandangan, maupun kemampuan suatu masyarakat dalam mengelola lingkungannya, sehingga berdampak terhadap daya tahan atau daya tumbuh di wilayah masyarakat itu berada. Dengan kata lain, kearifan lokal ini menjadi sebuah pengetahuan dan juga dijadikan sebagai pedoman dalam mewujudkan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Selain itu, bentuk kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Baduy juga dapat dijadikan sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi, seperti permasalahan agama, sosial, bahasa, ilmu dan teknologi, kesenian, dan juga komunikasi. Nah, bentuk kearifan lokal yang dipertahankan oleh masyarakat Baduy sampai sekarang itu hukum adatnya. Hukum adat ini di dalamnya sudah tertera mengenai apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Hukum adat yang masih bertahan hingga sekarang ini seperti larangan penggunaan teknologi dan larangan untuk melakukan perkawinan dengan suku di luar Baduy. Jadi walaupun kini Baduy sudah dijadikan sebagai desa wisata, namun tetap saja hukum adat ini masih tetap tidak memperbolehkan masyarakatnya untuk menggunakan teknologi. Dan apabila menggunakan teknologi, maka akan dikenakan sanksi gitu. Terus juga masyarakat Baduy memang
sudah terbiasa dengan kehidupan tanpa media sosial. Jadi kalau ada kepentingan dengan sesama individu, mereka langsung bertemu dan berinteraksi tanpa melalui alat komunikasi seperti handphone. Lain halnya dengan masyarakat perkotaan yang sepertinya tidak bisa jika menjalani kehidupan tanpa media sosial. Nah, hal tersebut yang membuat masyarakat Baduy ini terkenal dengan hukum adat yang sampai sekarang masih dijunjung tinggi peran dan fungsinya. Nah, selain penggunaan teknologi juga hukum adat yang masih bertahan itu larangan melakukan perkawinan dengan suku di luar Baduy. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang berasal dari Baduy Dalam, ia mengatakan bahwa jika terjadi perkawinan di luar suku Baduy, maka hukumannya adalah dikeluarkan dari desa Kanekes gitu, dan sudah tidak dianggap sebagai masyarakat Baduy lagi. Akan tetapi, jika orang tersebut masih ingin berkunjung atau menemani keluarganya yang di Baduy, tetap saja diperbolehkan asal tidak menginap. Maka dari itu, jika terjadi kasus perkawinan antara suku Baduy dengan suku di luar Baduy, orang tersebut sudah tidak dapat bertempat tinggal di Baduy. Selain tidak dianggap lagi sebagai masyarakat Baduy, ia juga akan mengalami hukuman batin atau terkena penyakit yang diakibatkan karena melanggar aturan yang seharusnya dipatuhi dan dijalankan. Oke, boleh di next. Oke, baik. Selanjutnya ada proses bertanya adat istiadat. Nah, di sini inti dari penelitian kami melihatkan bahwa bagaimana menunjukkan bahwa cara suku Baduy tetap bisa mempertahankan adat istiadatnya. Mereka dengan cara tetap menjalankan hukum adat yang ada dan berlaku pada seluruh masyarakat suku Baduy, maupun suku Baduy luar ataupun suku Baduy dalam. Nah, tetap adanya dilakukan dengan kegiatan seperti kegiatan razia rutin untuk memeriksa penggunaan teknologi dari luar dan akan dihancurkan jika diketahui memakai dan memiliki yang dimiliki oleh suku Baduy itu sendiri, baik dari suku Baduy luar maupun suku Baduy dalam. Nah, hal ini pula yang akan menjadikan strategi tetap bertahannya adat istiadat masyarakat Baduy di tengah modernisasi. Nah, proses bertahannya ini era modernisasi bukan tidak mengalami adanya suatu perubahan, walaupun adanya perubahan pada ketetapan masyarakat Baduy memiliki sejumlah nyatanya itu ada pergeseran sama hal yang tadi sudah disebutkan, beberapa perubahan budaya seperti adanya kelonggaran ketika memakai teknologi di suku Baduy luar ataupun lainnya. Nah, namun dalam hal ini mereka tetap mempertahankan adat istiadatnya dengan cara menegakkan hukum adat yang ada dan berlaku pada siapapun, baik dari suku Baduy luar maupun suku Baduy dalam. Nah, sejalan pula dengan proses bertahanan adat istiadat ini dengan teori yang kami pakai, yaitu teori struktural fungsional oleh Talcott Persson dalam cara masyarakat suku Baduy untuk menyeimbangkan budaya mereka dengan budaya luar, di mana yang menyatakan bahwa struktur masyarakat bersatu karena adanya kesepakatan oleh anggotanya dan memiliki prasyarat kebertahanan dengan bentuk-bentuk nilai yang ada masyarakat tersebut untuk mengatasi perbedaan yang hadir dengan menyeimbangkan berdasarkan integrasi fungsional tersebut. Adapun akronim yang terkenal dari teori ini adalah teori Agile. Nah, skema Agile ini merupakan jabaran atas tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atau individu dalam beradaptasi dengan menyesuaikan diri dengan dunia luar. Nah, dari ini pula akhirnya diadaptasi nih teori ini kepada bagaimana proses bertahannya adat istiadat mereka. Suku Baduy ini awalnya ketika membuka desa wisata memiliki suatu kesepakatan terlebih dahulu atau prasyarat di mana budaya luar tetap tidak boleh untuk masuk ke dalam suku mereka. Mereka tetap mentoleransi jika ada budaya luar masuk yang dibawa oleh turis ataupun siapapun itu, tetapi untuk suku Baduy itu sendiri tidak boleh diterapkan atau tidak boleh dianut suatu budaya luar tersebut. Nah, maka dari itu pula, akhirnya proses bertahanan adat istiadat ini tetap bisa bertahan hukum adatnya sampai sekarang pun di tengah modernisasi. Selanjutnya akan lebih jelas bagaimana proses adat bertahannya
di suku Baduy ini dalam modernisasi akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu adalah modernisasi dan bertahannya adat. Pada masyarakat Baduy ini mereka tetap mempertahankan kehidupannya dengan memegang teguh budaya serta hukum yang ada. Mereka hidup tanpa teknologi bertahun-tahun walaupun teknologi telah berkembang pesat gitu. Namun tetap saja dengan dibukanya desa wisata membuat desa tersebut harus terpaksa beradaptasi dan mengundang banyak turis yang berdatangan sehingga membawa pengaruh pada kehidupan masyarakat Baduy saat ini. Lalu nyatanya modernisasi telah merasuk ke dalam kehidupan masyarakat Baduy luar gitu dengan memperlihatkan bentuk adaptasi atas perkembangan zaman. Karena dilihat dari letak geografis suku Baduy yang berada di dekat pusat kota beserta kemajuannya, maka sifat keterbukaan terhadap teknologi dirasa wajar gitu. Sebagai suku yang dekat dengan pusat kota ini dan masih memegang kuat adat istiadat di tengah modernisasi ini, suku Baduy tetap mempertahankan nilai leluhurnya gitu berdasarkan data primer yang kami peroleh di penelitian dalam penelitian lapangan kami. Masyarakat suku Baduy terfokus Baduy luar yang telah terbuka dengan modernisasi. Meski tidak secara gamblang, mereka masih memegang tradisi turun-temurun. Selaras dengan pernyataan tersebut, bahwa masyarakat adat mempunyai hukum adat yang digunakan untuk mengatur semua persoalan yang terjadi dalam lingkungan adat tersebut. Hukum adat merupakan sekumpulan peraturan tingkah laku yang berlaku bagi golongan bumi putra atau masyarakat asli Indonesia yang bersifat memaksa dan belum dimodifikasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Nah, bertahannya adat istiadat di tengah modernisasi yang dilakukan penduduk Baduy luar ini tidak terlepas dari peran yang dijalankan oleh masing-masing pihak gitu. Yang diketahui bahwa otoritas suku Baduy dipegang oleh seseorang yang disebut dengan puun atau bisa disebut dengan kepala suku. Puun memegang otoritas akan budaya, mata pencaharian, dan juga kepercayaan terhadap masyarakat suku Baduy. Puun juga memiliki peran signifikan dalam mempertahankan tradisi yang ada. Selaras dengan struktural fungsionalisme Parson, bahwa setiap sistem memiliki perannya masing-masing dan saling berkaitan. Jika satu sistem rusak, maka rusaklah semua sistem yang ada. Begitu pula peranan di dalam masyarakat, termasuk masyarakat Baduy ini. Selanjutnya akan dibawakan teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan. Mohon maaf karena terdapat kendala sinyal sebelumnya. Jadi jika ditelisik dari teori Talcott-Parson pada pendekatan agil ini, dan karena penelitian kami itu menitik fokuskan pada desa wisatanya sebagai peluang masuknya modernisasi ini, maka konsep agil yang dipakai ini berawal dari adaptasi, yaitu masyarakat Baduy luar ini perlahan mengalami perubahan sedikit demi sedikit menyesuaikan dengan masyarakat luar yang berdatangan ke desa tersebut. Walaupun begitu, tentunya masyarakat Baduy luar ini juga memiliki tujuan atau goal statement, yaitu ingin dicapai masyarakat secara bersama-sama dengan membuat para wisatawan itu nyaman saat berkunjung, menginap, atau bahkan melakukan penelitian di desa tersebut, sehingga menggeser beberapa aturan dengan menggunakannya lampu emergensi atau lampu baterai di dalam rumah yang dijadikan sebagai penginapan tersebut. Dengan begitu, adaptasi yang dilakukan itu memberikan dampak yang mana perolehan pendapatan menjadi lebih tinggi bagi masyarakat Baduy luar. Dan dalam proses masuknya modernisasi ini ke dalam suku Baduy luar tersebut, tentunya ada integration atau integritas, yaitu dengan tetap
mempertahankan budaya dalam keseimbangan. Keseimbangan kayak gimana nih contohnya? Nah, meski mereka telah mengetahui teknologi smartphone, namun Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf sebelumnya karena teman saya ada kendala sinyal. Yang selanjutnya yaitu adanya integration, yaitu dengan tetap mempertahankan budaya dalam equilibrium atau keseimbangan, yang hal ini diterapkan agar budaya tetap bertahan namun wisatawan tetap berdatangan. Sehingga latensi tetap dilakukan agar tidak adanya penyimpangan adat yang dilakukan. Nah, cara mengontrol agar kebudayaan dan tradisi tetap bertahan, masyarakat Baduy pun menetapkan kesepakatan atau aturan-aturan adat yang diberlakukan agar tidak terjadinya penyimpangan. Bagi siapapun yang melanggar aturan adat tersebut, maka akan dihukum sesuai dengan kesalahannya. Sehingga dengan begitu, adat istiadat pada masyarakat Baduy ini tetap bertahan dan terkontrol. Lalu next. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Di sini yang pertama, masyarakat Baduy luar kini telah beradaptasi atas modernitas yang merasuk ketika dibukanya desa wisata pada wisata Baduy luar. Dibuktikan secara visual yang terjadi di Desa Marengo, yang dalam kesehariannya sudah memakai berbagai jenis teknologi untuk memudahkan pekerjaannya. Struktur bangunan rumah yang juga berbeda dengan masyarakat Baduy dalam, serta gaya komunikasi yang kini sudah beradaptasi dengan bahasa Indonesia saat berinteraksi dengan pengunjung desa tersebut. Modernisasi sedikit telah hadir mempengaruhi gaya kehidupan masyarakat Baduy luar. Namun, akan tetapi dalam keseharian masyarakat Baduy luar, hukum adat tetap diberlakukan sebagai bentuk menjaga tradisi yang telah disepakati. Hukum adat sendiri merupakan peraturan yang telah disepakati oleh masyarakat dan sifatnya memaksa. Berdasarkan sumber data primer, pemeliharaan adat pada masyarakat Baduy luar dibuktikan dengan adanya razia adat yang dilakukan dalam 3 tahun sekali sesuai dengan kalender masyarakat Baduy. Hal tersebut berkaitan pula dengan latensi dan skema agil, yaitu mengenai pemeliharaan pola-pola nilai serta aturan yang berlaku. Dalam hal ini, struktur masyarakat harus menjalankan fungsi dan perannya masing-masing, seperti pemeliharaan adat, istiadat yang masih dijalani, dengan dibutuhkannya sosok pemegang otoritas untuk mengatur dan memelihara aturan-aturan masyarakat Baduy, karena hal tersebut merupakan persyarat kebertahanan atas keunikan yang dimiliki oleh suku Baduy itu sendiri. Sehingga bentuk adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat Baduy luar atas modernisasi ini tetap berlangsung dengan memperhatikan segala tindakan dan tetap menjaga tradisi yang telah disepakati oleh para leluhur. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah data. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja hasil pemaparan dari hasil penelitian kami ketika ke suku Baduy. Dan di kesempatan kali ini pula kami ingin berterima kasih kepada dosen kami yang membimbing kami dari proses penelitian ini terjadi dan sampai
saat ini pula kepada Bu Prima dan Pak Zid serta dosen-dosen lainnya ikut terjun lapangan ke suku Baduy dalam mengambil data untuk nantinya bisa terbuat jurnal yang kita buat sekarang ini. Dan kami pula ingin meminta maaf jika ada salah kata maupun penyampaian kami yang kurang dalam hasil data yang kami sampaikan dalam berbentuk jurnal ini. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.